يعني يلعب كمحطة، يعني ممكن أن يكون كمحطة. بالهدف الأول أثبت عندما نكون نزوله ولعب كرة لإبراهيم بايش بعتها ما استسلم. Ya, pertandingan sepak bola tidak terlepas dari pemain ke-12 di lapangan, yaitu supporter setia. Setiap pertandingan sepak bola di Indonesia selalu dinantikan masyarakat. Masyarakat berbondong-bondong datang ke stadion memberi dukungan kepada tim kesayangannya untuk bertanding. Mereka rela mengesampingkan pekerjaan mereka demi mendukung skuad Garuda secara langsung. Ya, itulah yang dilakukan supporter Indonesia ketika Swan Sintayong mentas di Piala Asia Qatar. Supporter Indonesia rela berbondong-bondong mendukung tim kebanggaannya. Sampai-sampai media asing pun memuji hingga meliput aksi mereka. Terlihat media asing ini sedang meliput aksi supporter Indonesia. Bahkan sang reporter pun kesulitan ketika akan mulai berbicara, yaitu karena aksi dari supporter Indonesia yang terus-menerus menyanyikan yel-yel kebanggaan mereka. Ya, tak cuma diliput media asing saja, mereka juga memuji loyalitas para pendukung Indonesia. Menurutnya, supporter Indonesia tak mengenal kata lelah untuk mendukung tim kebanggaannya bertanding. Sifat loyalitas, fanatisme, dan kreativitas menyatu dalam darah mereka. Hal inilah yang membuat salah satu media asing terpukau dengan aksi supporter Indonesia. The calm before the storm. Ya, bahkan setelah Indonesia kalah 4-0 dari Australia, supporter Indonesia tetap antusias dan semangat menyanyikan lagu Sayonara sebagai lagu perpisahan kepada negara Qatar tersebut. Ya, meski Indonesia gugur di 16 besar Piala Asia, namun AFC menobatkan supporter Indonesia sebagai supporter terbaik dan paling loyalitas di sepanjang Indonesia mentas di turnamen terakbar ini. AFC juga menobatkan supporter Indonesia menjadi supporter terbanyak di Piala Asia Qatar 2023. Ya, alasan penobatan itu karena AFC mengaku terkesima dengan aksi para supporter Indonesia. AFC pun membayangkan seperti apa nantinya perayaan supporter jika Indonesia berhasil menjuarai Piala Asia untuk pertama kalinya. Mungkin bisa saja, jika Indonesia menjadi juara Piala Asia, maka dunia akan heboh 30 hari 30 malam. Ya, namun meski Indonesia harus terhenti di 16 besar, timnas Indonesia mendapat pujian habis-habisan dari negara lain, seperti Malaysia yang menyebut Indonesia adalah tim yang luar biasa. Menurut Malaysia, Indonesia menjadi tim termuda dan ranking FIFA yang sangat rendah, namun bisa lolos ke 16 besar Piala Asia. Sebagai yang terbaik-terbaik, Kuk Sayuri dekat sayap tu, Mak. Gila ada punya performance. Atau aku nak beri pujian pada seorang pemain yang aku anggap mempamerkan permainan strategi. Tak cuma dari Malaysia, pelatih Vietnam pun memuji kualitas Indonesia di tangan Sintayong. Pelatih Philippe Troussier mengaku timnas Indonesia berada di jalur yang tepat bersama pelatih Sintayong. Kemudian pelatih Jepang Hajime Moriyasu juga memuji perkembangan Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Menurut Hajime, Indonesia beruntung bisa dilatih oleh Sintayong. Menurutnya, timnas Indonesia berada di jalur yang benar. 3 tahun ke depan, Indonesia akan diperhitungkan, ujar Hajime Moriyasu. そうですね、まずは目標は、アジアカップ優勝ということで、戦いたいと思います。去年、ワールドカップをやった地で、また Ya, tak cuma Keisuke Honda yang mengakui perkembangan sepak bola di bawah asuhan Sintayong, namun penyerang legendaris timnas Indonesia Bambang Pamungkas juga melayangkan pujiannya untuk pekerjaan Sintayong. Tapi kita bicara dalam gambaran lebih besar, menurut saya timnas ini proses itu sudah benar. Makanya saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti aja lah gitu. Jujur saya khawatir. Menurut BP, Sintayong sudah memberikan perubahan besar di skuad timnas Indonesia.
Kelolosan skuad Garuda Muda ke Piala Asia 2023 setelah 17 tahun absen menjadi salah satu buktinya. Saya melihat perkembangan timnas Indonesia cukup baik. Artinya setelah kita sekian lama tidak lolos Piala Asia, kini kita berhasil kembali lolos, katanya dalam sinar bersama kanal YouTube Sport 77. Ya, lelaki yang akrab disapa BP itu kurang sepakat dengan pendapat sejumlah pihak yang menyebut bahwa Sintayong telah gagal dan sudah saatnya didepak dari kursi pelatih timnas. Makanya saya khawatir kalau ada suara-suara yang mengatakan bahwa Sintayong diganti saja. Jujur saja, saya khawatir, karena pengalaman saya mengatakan bahwa itu bukan solusi yang tepat, ujarnya. BP masih sangat percaya masa depan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong sangat cerah. Ia berharap sang juru taktik bisa mendapatkan prestasi dalam waktu dekat, agar bisa memenuhi dahaga pecinta sepak bola di tanah air. Kalau ada orang bilang bahwa ini saatnya dia diganti, menurut saya belum. Saya percaya dengan Sintayong, ujar yang mengerti dengan sepak bola. Tapi kita bicara dalam gambaran lebih besar, menurut saya timnas ini proses itu sudah benar. Makanya saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti aja lah gitu. Jujur saya khawatir.